Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ria Ernawati, absen 30 dari kelas 10E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uang dan lembaga keuangan. Nah, uang di sini dibagi menjadi 3. 1. Sistem pembayaran. 2. Uang. 3. Alat pembayaran. Sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. A. Evaluasi alat pembayaran. B. Komponen sistem pembayaran. 1. Kebijakan. 2. Kelembagaan. 3. Alat pembayaran. 4. Infrastruktur teknis. 5. Perangkat hukum. 6. Mekanisme operasional. C. Prinsip sistem pembayaran. 1. Aman. 2. Efisiensi. 3. Kesetaraan aksesi. 4. Kewajiban seluruh penyelenggara. D. Peran sistem pembayaran dalam perekonomian. 1. Menjamin kelancaran pasar. 2. Memungkinkan terjadinya spesialisasi produksi. 3. Membantu menentukan seberapa besar efisiensi transaksi yang dilakukan. 4. Mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi. 5. Elemen penting dalam infrastruktur keuangan. 6. Mendorong mobilitas aliran dana. E. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. F. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. A. Sejarah perkembangan uang. 1. Tahap sebelum barter. 2. Tahap barter. 3. Tahap uang barang. 4. Tahap uang logam. 5. Tahap uang kertas. Dan 6. Tahap penggunaan uang elektronik. B. Pengertian uang. A. Apa sih uang itu? Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. C. Fungsi uang. Fungsi uang di sini ada 2. Yang pertama, fungsi asli. A. Sebagai alat tukar, yaitu mempermudah pertukaran dan diperlukan kepercayaan masyarakat. B. Alat satuan hitung, yaitu dapat mengadakan perbandingan harga satu barang dengan barang lain. Yang kedua, fungsi turunan. A. Alat pembayaran. B. Alat penyimpanan kekayaan. C. Alat pemindah kekayaan. D. Jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang ini ada 2. Pertama, uang kartal, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang giral, yaitu cek dan giro biliet. E. Nilai uang. Dilihat dari kemampuannya, nilai uang dibagi menjadi 2, yaitu nilai nominal dan nilai intrinsik. Dilihat dari penggunaannya, nilai uang dibagi juga menjadi 2, yaitu nilai internal uang dan nilai eksternal uang. F. Syarat-syarat uang. 1. Persyaratan psikologis. 2. Persyaratan teknis, yaitu mudah disimpan dan dipindah tangankan, dapat dibagi-bagi dan tidak mengurangi nilai, jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan, mempunyai kesamaan kualitas, tahan lama dan tidak cepat rusak, nilainya stabil atau tetap dan diterima oleh umum. G. Unsur pengaman uang rupiah. H. Pengelolaan uang rupiah. Alat pembayaran non-tunai. 1. Alat pembayaran berbasis web. 2. Alat pembayaran berbasis kartu. 3. Alat pembayaran berbasis elektronik. Lembaga keuangan ada 2, yaitu perbankan dan IKNB. Perbankan. Asas perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Tujuan dari perbankan adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Fungsi perbankan. 1. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat. 2. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit. Prinsip perbankan Indonesia. 1. Kepercayaan. 2. Kehati-hatian. 3. Kerahasiaan. 4. Mengenal nasabah. Apa sih yang dimaksud dengan IKNB?
Industri keuangan non-bank adalah lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi di perusahaan serta menerbitkan surat berharga. Fungsi IKNP ada 6. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat. 2. Memberi layanan penyertaan modal ke perusahaan. 3. Memberi pemodalan. 4. Menjadi perantara antara perusahaan. 5. Memperluas sumber pendanaan usaha. 6. Sebagai perantara mencari tenaga ahli dan nasihat profesional. Prinsip IKNP ada 2. Yang pertama, melaporkan tiap transaksi mencurigakan. Yang kedua, harus mengenal latar belakang identitas nasabah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.